Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bentar Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi rabban warzuqni fahma. Amin. Ya Mas, silahkan duduk. Terima kasih Mas Narendra. Sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita coba bernyanyi lagu nasional. Ini Kibarlah Benderaku. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya, yang pertama nanti setelah kita mengikuti pembelajaran Pak Wahyu ini, arti dari Al-Qur'an. Ya, arti dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, yaitu siswa atau kalian semua harus menyebutkan nama-nama kitab serta nabi penerima kitab-kitab Allah. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami pengertian dari kitab-kitab Allah. Kemudian yang terakhir, nanti akan ada siswa itu dibuat beberapa kelompok dan nanti setiap kelompok itu akan berdiskusi, ya, berdiskusi dan untuk membuat apa? Membuat peta konsep atau poster tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu ya. Paham ya Mas ya? Oke anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran beriman kepada kitab Allah, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, coba Mas Arel, ya. Yang pertama, apa itu Al-Qur'an, Mas Arel? Bagus. Benar, teman-teman? Nah, yang kedua, Mbak Sekar. Apa itu kitab Allah? Ya, kitab yang diturunkan Allah untuk Nabi dan Rasul. Kemudian yang pertanyaan ketiga, Mas Fatin. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini masih berkaitan. Yang keempat, Mas Narendra, sebutkan nama-nama kitab Allah yang sudah disebutkan tadi Mas Fatin ada 4. Apa saja Mas? Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Alhamdulillah. Benar Mas? Enggak? Benar. Kita bentuk beberapa kelompok, ya. Berapa kelompok? Kita bentuk 3 kelompok. Nanti yang sebelah sini 1, 2, 3 meja, ya. 3 baris ini jadi kelompok 1. Kemudian yang kelompok sini 1, 2 baris ini menjadi kelompok 2. Yang baris ke terakhir ini 1, 2 ini menjadi kelompok 3. Coba sekarang tiap-tiap kelompok, ya, tiap-tiap kelompok. Yang kelompok pertama nanti membuat peta konsep tentang Al-Qur'an. Ya, kelompok pertama mana tadi? 1, 2, 3. Ini ya. Nanti kalian berkumpul mendiskusikan atau membuat peta konsep tentang Al-Qur'an. Kemudian yang kelompok 2 nanti membuat peta konsep tentang 4 kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelompok 3, kelompok terakhir yaitu membuat peta konsep pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah paham? Oke, sekarang silahkan berkelompok terlebih dahulu. Bisa di sana, bisa. Kalau sudah selesai nanti salah satu ketua kelompok dibentuk dulu. Ketua kelompoknya siapa? Ya, nanti ketua kelompok masih di depan, ya, membacakan hasil diskusinya. Di sini juga dibuat ketua kelasnya, ya, ketua kelompoknya siapa? Ya, nanti yang ketua kelompok nanti maju di depan presentasi hasil diskusi kalian, ya. Yang sini Mbak, dibuat ketua kelompoknya.
Siapa? Ya, ditulis di situ nanti nama kelompoknya siapa saja, ketua kelompoknya siapa. Nanti ketua kelompoknya nanti maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi kalian ini. Ini tolong digambar ya Mbak ya, digambar lagi. Waktunya 10 menit. Baiklah anak-anak, kalau sudah selesai ini bisa ditempelkan di papan tulis. Silahkan untuk dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, kelompok 3 bisa ditempelkan di papan tulis seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membacakan Hasil diskusi. Bacakan. Al-Quran kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara tafsir dan bernilai ibadah Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terus sekarang yang kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan kitab-kitab Allah ada 4. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 yaitu membahas tentang pengertian kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 3 mau membacakan diskusi dari kok pengertian kitab-kitab Allah. 1 berasal dari bahasa Arab. Kataba artinya menulis yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul. Berisi tentang wahyu dari Allah. Allah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul. Buat kelompok 3. Oke, perhatikan. Tadi kita sudah berkelompok, kita sudah berdiskusi, ya, berdiskusi tentang ada 3 materi yang kita diskusikan. Sekarang sedikit tentang apa yang kalian diskusikan tadi. Yang pertama itu adalah pengertian dari kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu apa? Kitab-kitab Allah itu tadi yang sudah dijelaskan di kelompok 3 berasal dari bahasa Arab, ya, kataba, yang artinya apa? Menulis. Kemudian kitab itu dapat diartikan sebagai tulisan atau apa yang ditulis. Kemudian sedangkan kitab-kitab Allah itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul. Nama kitab-kitab Allah itu ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Kitab yang terakhir tadi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Ketika dibuat peta konsep, Al-Quran itu ada di atas dari Allah, kemudian diturunkan kepada
Nabi Muhammad, kemudian melalui siapa? Malaikat Jibril, diturunkannya secara mutawatir. Mutawatir itu berangsur-angsur. Kemudian yang membaca Al-Quran itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, yang pertama kita tadi sudah pelajari tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jumlah kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya ada 4, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kesimpulan yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang terjaga kemurniannya sampai nanti hari kiamat. Dah, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sebelum kita tutup, sebagai bahan refleksi, saya kasih tugas dikerjakan di rumah ya, sekaligus kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi iman kepada Rasul dan Nabi dan Rasul Allah, gitu ya. Ini saya bagikan nanti dikerjakan di rumah. Kita berdoa. Ada yang mimpin? Oke. Dari situ saja, dipimpin dari situ, sikap berdoa. Ya silahkan Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ila Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Ya, pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dari Pak Wahyu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.